menjadi tentara adalah takdir kami, prajurit sejati, pembela nusa bangsa, selalu siaga, siap dan sedia, tugas dimanapun. Saya bersama rekan-rekan kru yang 53 itu bisa ditemukan dengan keadaan apapun yang terjadi mudah-mudahan bisa dapat harapannya ibu semoga tiga semoga selamat terus dalam keadaan sehat berkumpul keluarga. Dia harapan semua berdoa keluarga besar di Surabaya semua selamat masuk kru yang ada ikut kru yang di dalam. Oke, terima kasih. Jadi kemampuan oksigen KRI apabila kondisi blackout seperti sekarang ini, kalau diperkirakan blackout itu mampu 72 jam, jadi kurang lebih 3 hari. Fakta rudal berbahaya Cina di balik peristiwa kapal selam TNI Angkatan Laut KRI Nanggala 402 di perairan Bali. Indonesia dikejutkan dengan terjadinya peristiwa kapal selam militer milik Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Laut yang dinyatakan hilang mendadak di perairan utara Laut Bali. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, kapal selam KRI Nanggala 402 itu hilang hanya beberapa saat sebelum dilaksanakannya penembakan torpedo SUT pada tanggal 21 April 2021. Terlepas dari peristiwa hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402, ada fakta lain yang penting diulas dalam pelaksanaan kegiatan penembakan senjata strategis TNI Angkatan Laut yang sedianya dilangsungkan pekan ini di Laut Bali. Jadi, sebenarnya dalam rencana kegiatan tersebut, TNI Angkatan Laut tidak cuma akan menembakkan torpedo SUT dari KRI Nanggala di Laut Bali, akan tetapi juga akan dilakukan penembakan peluru kendali atau rudal. Hal itu juga diungkapkan sendiri oleh Laksamana TNI Yudo Margono dalam memberikan keterangan pers terkait kronologi hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 kemarin Kamis 22 April 2021 di Bali, di mana akan dilaksanakan penembakan rudal C-802 atau torpedo kapal perang, di mana sasarannya salah satu kapal TNI. Namun demikian, pada saat kemarin pada hari Rabu dilaksanakan dulu penembakan torpedo dari KRI Nanggala, dan sesuai dengan prosedur sudah kita laksanakan semuanya, kata Laksamana Yudo Margono. Rencana penembakan rudal C-802 itu akan dihadiri langsung oleh Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo serta Laksamana TNI Yudo Margono. Sebenarnya jika dilihat dari perencanaannya, penembakan rudal C-802 sudah sangat matang. Bahkan sebelumnya pada hari Selasa 20 April 2021, dalam siaran resminya Panglima Komando Armada II Laksamana Madya TNI Sudi Hartawan memutuskan untuk bermarkas sementara di KRI Igusti Ngurah Rai 332. Direncanakan pula Panglima TNI, Kapolri, dan harganya di sebelah sini. Dan teman-teman bisa jual balik dengan harga ini nih. Kasal akan menyaksikan langsung penembakan rudal TNI itu dari KRI Dr. Suharso. Penembakan rudal TNI sendiri telah diputuskan akan dilakukan unsur kapal perang jajaran Kuarmada II. Di antaranya adalah KRI Hiu 634 dan KRI Layang 635. Penembakan rudal ini diharapkan akan mengulang kesuksesan seperti penembakan rudal ciptaan Cina lainnya C-705 yang telah dilakukan dalam latihan Pra Armada Jaya tahun 2021 di perairan Natuna pada tanggal 8 April 2021 yang ditembakkan dari KRI Celurit 641 dan KRI Kujang 642. Kuarmada II selama ini tetap menjadi tulang punggung dari TNI Angkatan Laut, di mana seluruh kapal dan senjata strategis ada di Kuarmada II. Untuk itu, saya minta kita tetap menjaga profesionalitas dalam uji coba penembakan kali ini, agar tugas yang dibebankan kepada kita dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur.
Keberhasilan penembakan rudal C705 dapat menjadi motivasi bagi kita semua, kata Laksda Sudihartawan. Namun penembakan rudal belum terlaksana karena seluruh unsur armada yang dilibatkan dalam penembakan sedang dikerahkan untuk melakukan pencarian dan pertolongan terhadap KRI Nanggala 402. Untuk diketahui, rudal C802 yang tadinya akan ditembakkan oleh TNI Angkatan Laut di Laut Bali merupakan salah satu rudal anti kapal canggih di dunia. Rudal ini mulai dikembangkan di Cina melalui China Haiying Electro Mechanical Technology Academy sejak tahun 1989. C802 bernama Cina Yingji 82 atau YJ82 berarti serangan elang. Rudal ini berkoordinato CSSN8 Saket. Dari keterangan pabrikannya, rudal ini memiliki akurasi hampir mendekati 100% yaitu 98%. Yang lebih keren lagi adalah C802 mampu terbang pada ketinggian 5 meter dari permukaan laut. Hal ini menjadikan rudal sulit dijamming oleh sasaran, sehingga sasaran tembak sulit untuk menghindari dari serangan C802. Rudal juga dapat menghantam sasaran pada jarak hingga 120 km. Rudal ini sangat berbahaya bagi musuh sebab memiliki kecepatan yang luar biasa. Kecepatannya supersonik, Mach 0,9. Tak cuma Indonesia yang beli rudal ini dari Cina, akan tetapi ada Iran, Pakistan, Thailand, dan Myanmar. Daya ledak rudal ini juga sangat sangar. Diyakini mampu membuat mata dunia takjub pada Indonesia, sebab sebuah rudal bisa menghancurkan kapal perang, kapal kelas destroyer berbobot 3.000 ton dan bisa diluncurkan dari kendaraan darat, kapal selam, dan pesawat terbang. Dan yang sangat cocok lagi buat Indonesia, rudal ini bisa tetap menyerang musuh walaupun kondisi gelombang laut yang mencapai ketinggian 5 meter, bahkan di saat hujan yang deras mengguyur. KRI Nanggala 402 telah dinyatakan tenggelam atau isyarat subsum di perairan Laut Utara Bali, tepatnya pada hari Sabtu 24 April 2021 sore. Tenggelamnya KRI Nanggala 402 diawali ketika kapal selam buatan Jerman ini mengikuti latihan penembakan senjata strategis TNI Angkatan Laut 2021. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menjelaskan, latihan dimulai sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia bagian tengah. Sesuai dengan prosedur, pada pukul 2.30 sudah dilakukan isyarat terbit, yaitu mulai latihan, katanya saat konferensi pers di Bali pada hari Kamis. Lalu tepat pada jam 3 waktu Indonesia bagian tengah, kapal buatan Jerman ini izin menyelam pada kedalaman 13 meter untuk persiapan menembak torpedo. Sesuai dengan prosedur, dalam penembakan tersebut kapal selam didampingi oleh Sea Reader penjejak yang di dalamnya ada Kopaska. Nanti jika torpedo meluncur, maka Sea Reader akan mengikuti. Saat itu, geladak haluan dan coming tower masih terlihat oleh tim penjejak dalam jarak 50 meter. Sekitar jam 3.30 waktu Indonesia bagian tengah, KRI lain yang terlibat latihan memeriksa torpedo warning, dan dalam latihan itu, unsur lain sudah persiapan torpedo meluncur. Namun sekitar jam 3.46 waktu Indonesia bagian tengah, Sea Reader memonitor periskop dan lampu pengenal dari KRI Nanggala 402 perlahan mulai menyelam dan tak terlihat. Jadi untuk penembakan tersebut harus menyelam, kata dia. Sejak pukul 3.46 hingga pukul 4.46 saat jadwal penembakan, pemanggilan terus dilakukan oleh KRI Nanggala tapi tidak ada respon. Harusnya saat tenggelam tadi masih ada periskop, pasti kelihatan. Ini tidak ada periskop dan komunikasi saat itu juga tidak terjalin, kata dia. Saat penembakan harusnya KRI Nanggala 402 meminta otorisasi untuk penembakan. Begitu dipanggil untuk memberikan otorisasi, tak ada respon. Selanjutnya pada pukul 4.17 diterbangkanlah helikopter dari KRI Igusti Ngurah Rai untuk deteksi visual dan hasilnya adalah nihil. Sesuai dengan jadwal, estimasi KRI Nanggala 402 harusnya timbul ke permukaan jam 5.15 waktu Indonesia bagian tengah. Karena tidak juga muncul ke permukaan, maka saat itu dilakukan prosedur sublok. KRI Nanggala 402 dinyatakan sublok pada jam 5.15 waktu Indonesia bagian tengah.